Kamu jangan lari-lari lagi, bro. Kamu jangan lari-lari lagi ke Yohanes 1, Yohanes ini, Yohanes itu. Sekarang coba kamu tunjukkan Muhammad adalah jalan menuju kepada Allah. Sebagaimana katamu tadi. Kenapa kamu lari-lari comot-comot ayat Alkitab yang tidak kamu imani? Coba kamu berpegang pada firmanmu, pada kalammu, pada Al-Quran, pada hadis. Tanpa mencocok logikan tentang Alkitab. Ya, kalau kamu mau diskusi dengan orang Kristen, jangan kamu mencomot ayat Alkitab yang kamu tidak imani. Saya tidak akan biarkan. Ketika kamu bilang tadi bahwa Nabi Muhammad adalah jalan menuju kepada Allah, kamu tunjukkan di mana Nabi Muhammad jalan menuju kepada Allah. Silahkan kamu tunjukkan. Jangan lari kepada Injil Yohanes. Tidak ada satu orang pun yang melihat Bapa. Tidak ada satu orang pun yang melihat Allah. Jangan. Kamu tidak percaya kepada Alkitab. Tunjukkan kepada Al-Quran. Peganganmu itu apa? Al-Quran dan hadis. Tunjukkan. Kamu harus pede, bro. Ya. Kalian itu orang-orang Islam, debater-debater Muslim, harus pede dengan iman kalian, harus pede dengan Al-Quran, harus pede dengan hadis. Al-Quran kata kalian kitab penyempurna. Ketika kalian diskusi dengan orang Kristen manapun, kalian harus memakai Al-Quran. Pegangan kalian itu Al-Quran, ya. Rujukan kalian itu Al-Quran, bukan Alkitab, bukan Bible yang tidak kalian imani. Itu tidak. Silakan. Dengar dulu, makanya kan jangan tutup mic-nya aku. Berarti yang menang, saya tidak akan biarkan kamu berbicara kalau kamu mencomot ayat Alkitab. Jangan tutup mic. Turun. Saya tidak akan biarkan kamu bicara. Diskusi dulu, Bang Pendi. Dengar dulu. Matius 19. Turun. Tidak, kalian tidak pede dengan kitab kalian. Tidak pede kalian dengan kitab kalian. Kalau diskusi itu harus pakai punya masing-masing dong. Pegangan masing-masing, iman masing-masing, kitab masing-masing. Ini comot kitab orang, comot Matius. Tadi bicara tentang Injil Yohanes 14 ayat yang ke-6. Kamu bilang Nabi Muhammad adalah jalan menuju kepada Allah. Ketika saya kejar, saya bertanya, kamu tidak bisa jawab, kamu mencoba untuk menjawab Yohanes lain lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Shalom. Gimana Bang Pendi, sehat? Puji Tuhan, baik Tengku. Ya, keadaan sehat di mana sekarang Bang Pendi? Ada di Mentawai. Ya, sadam. Tengku di mana? Di Perla. Oh, Perla. Dulu Tungku waktu kami kecil sering ngomong begini, perlak tape katanya. Kalau lagi bercanda sama teman, perlak mana perlak tape. Jangan marah orang ini nanti. Ya. Orang daerah sini ya. Dibunuh akunya nanti di sini. Enggak, itu hanya bercandanya itu. Laku didukung oleh Adin. Iya. Jadi Bang Pendi mau tanya-tanya, akunya orang biasa Bang Pendi bukan. Cuma ini orang biasa lah Bang Pendi ya. Jadi mau tanya Bang Pendi, kenapa Bang Pendi perjalanan Bang Pendi sehingga Bang Pendi ingin masuk dalam agama Kristen? Bukan ingin masuk, saya masuk memang. Sekarang saya bukan saja masuk, bukan masuk ya. Saya sekarang seorang evangelis ya. Kalau dalam bahasa dulunya Bang Pendi. Oh, dulunya. Saya berdebat. Ya, maksudnya kan ada keinginan Bang Pendi. Ya, tidak ada keinginan saya untuk masuk Kristen. Bahkan saya sangat menentang. Iya, dikarenakan ada sesuatu hal yang menyebabkan Bang Pendi masuk Kristen. Iya, makanya saya cerita dulu. Saya tidak ada keinginan sedikit pun untuk masuk Kristen. Bahkan saya menolak untuk masuk Kristen. Saya menolak untuk murtad. Karena saya sangat tahu ya. Saya waktu di pesantren dulu diajarkan inna dina indallahi Islam. Wa man kharajal binal Islamu yadkhulun nar. Man la yashhadu bi syahadu an la ilaha illallah la yadkhulul jannah. Itu saya sangat tahu, sangat paham. Jadi sekali waktu dan makanya saya sangat menantang untuk murtad itu saya sangat menantang dan saya sangat benci kepada orang yang murtad. Jadi suatu hari saya berdebat sama orang Kristen di grup Islam bertanya, Kristen menjawab, Kristen bertanya, Islam menjawab. Di grup tersebut tiap hari terjadi debat, tiap saat, tiap waktu terjadi debat. Jadi
saling Di Facebook, Bang Pendi, Pendi ya? di Facebook. Ya. Ya. Jadi saling menghina, saling mengolok, Hmm. saling mencaci maki di grup itu. Ya, Iya, ya. iya. Nah, suatu hari saya bertemu dengan seorang Iya. bapak di Facebook. Bapak itu berbicara sangat lemah lembut ya. Bapak itu berkata, Mas Pendi, seandainya kamu tahu bagaimana Yesus itu, siapa Yesus itu, kamu akan terkagum-kagum dengan karyanya. Mas Pendi jangan menyamakan Yesus dengan Isa Al-Masih, itu tidak akan sama, karena dalam Al-Qur'an, wa ma qataluhu wa ma salabuhu, engkau tidak membunuhnya dan engkau tidak menyalibnya. Tetapi yang mati dan yang dibunuh, yang disalib itulah orang yang diserupakan. Sementara Yesus itu adalah dia sendiri yang mati dan dia sendiri yang disalibkan, bukan orang lain. Iya. Iya. Nah, lalu yang kedua, Mas Pendi, seandainya kamu tahu bagaimana ajaran Injil yang sangat berbeda dengan ajaran manapun, mungkin duluan kamu masuk Kristen daripada saya. Yang ketiga, beliau katakan, Mas Pendi, saya melihat profilmu sepertinya kamu mantan pesantren, kamu pernah mondok di pesantren. Tapi saya tidak melihat karakter santri pada komentarmu. Komentarmu itu penuh dengan cacian, penuh dengan makian, penuh dengan hinaan. Iya. Kamu menghina Kristen, padahal kamu tidak tahu tentang kekristenan. Kamu menghina Alkitab, padahal kamu tidak tahu Alkitab. Kamu mengatakan Alkitab itu palsu, padahal kamu tidak pernah membaca Alkitab. Iya. Kamu akan terkagum-kagum dengan pengajaran Injil yang sangat berbeda. Dan beliau berkata, saya tidak menemukan karakter santri pada typingan, pada komentar-komentar kamu. Nah, Jadi gara-gara itu Bang Pendi masuk Kristen. Gara-gara enggak. Dengar dulu sebentar. Jadi jawaban itu sangat membuat saya terpukul. Jawaban yang sederhana. Sehingga saya berkata, apa sih yang dipelajari oleh Bapak ini? Kenapa Bapak ini berbeda dengan orang Kristen yang lain yang tidak membalas hinaan saya, tidak membalas caci maki saya? Sehingga iseng-iseng saya tulis di Google a Bible. Ketika saya tulis di Google a Bible, keluar satu ayat, Yohanes 14 ayat yang ke-6. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Singkat cerita, bukan singkat ya. 2 tahun lamanya setelah saya membaca Yohanes 14 ayat yang ke-6 itu, baru saya murtad. Jadi bagi saya, orang mengatakan Yesus itu nabi, Yesus itu rasul, Yesus itu utusan, saya tidak mau tahu itu. Ya, tidak ada urusan bagi saya dengan itu. Karena bagi kalau menurut Bang karena bagi Pendi, saya, dengar dulu, iya. karena bagi saya dia adalah jalan menuju ke surga. Itu bagi saya. Yang kedua, jalan dia sudah mengubah ya. Ketika saya percaya kepada Yesus, hidup saya diubahkan, perilaku saya diubahkan, pola pikir saya diubahkan, budi pekerti saya diubahkan, akhlak adab saya diubahkan. Itu bro. Iya. Berarti segitulah cerita Bang Pendi masuk Kristen. Iya, dan ketika masuk Kristen Sehingga tidak gampang ya. Orang Kristen tidak menerima begitu saja. Orang Kristen tidak menerima begitu saja, bahkan dicurigain. Dicurigain oleh orang Kristen. Iya. Jadi Bang Pendi tadi bilang gimana? Berarti Yesus adalah jalan menuju surga, menuju Bapa, Menuju ke surga, masuk surga. Hanya Yesus. Jalan itu udah saya mau tanya dulu Bang Pendi. Jalan apakah udah sampai ke tujuan? Yesus jalan itu udah nyampe ke tujuan. Oh iya, kalau kita kalau kita tidak menemukan jalan, kita tidak akan sampai ke tujuan. Kalau menurut ilmu saya Bang Pendi, ini kita sharing-sharing aja ya. Silakan. Jadi kan jalan menuju Allah, jalan menuju surga, Nabi Muhammad juga kayak gitu Bang Pendi. Jalan menuju Allah adalah Nabi Muhammad. Apakah Nabi Muhammad Kalau mengatakan Islam, dirinya? Pendi. Apakah Nabi Muhammad mengatakan dirinya jalan menuju kepada Allah? Tidak selangsungnya kayak gitu tidak Bang Pendi. Dari mana tahu? Dari mana Bang? Tarikat. Dari mana abang tahu? Dari mana abang tahu Nabi Muhammad jalan menuju kepada Allah? Dari mana abang tahu? Dari mana abang tahu Nabi Muhammad jalan menuju kepada Allah? Sementara Nabi Muhammad tidak mengatakan ana thariq ilallah. Ya. Kalau seandainya Nabi Muhammad mengatakan ana thariq ilallah, akulah jalan menuju kepada Allah, saya percaya. Tapi kalau Nabi Muhammad tidak mengatakan ana thariq ilallah, saya tidak percaya itu. Iya, dengar dulu Bang Pendi. Silakan. Jalan menuju Allah. Kenapa tidak langsung jalan menuju?
Yesus. Kalau menuju Allah berarti ada tujuan lain dan Yesus jalannya. Enggak. Jangan dulu ke Yesusnya. Sekarang coba dari Muhammad ke Allah coba. Jadi kalau memang langsung Coba Rasulullah dari Muhammad ke Allah atau dari Allah ke Muhammad coba. dari Allah Muhammad apanya? Dari Muhammad ke Allah coba. Apakah Muhammad itu jalan menuju kepada Allah? Di mana dia mengatakan akulah jalan menuju kepada Allah. Kalau kalian mau bertemu dengan Allah, kalian harus melalui aku. Apakah Muhammad mengatakan demikian? Kalau Muhammad pendi agama Islam. Tidak, kamu bilang tadi. Beliau kamu utusan bilang daripada Allah. Kamu bilang dulu, bukan. Saya tidak mau seperti itu. Kenapa harus memang Kamu bilang tadi Isa Muhammad masih adapun Yesus yang Bapak Pendi bilang tadi itu adalah Tuhan. Saya nggak bilang dia Tuhan. Yohanes 1. Tak seorang pun pernah melihat Tuhan. Yesus terlihat. Kamu jangan lari-lari lagi, bro. Kamu jangan lari-lari lagi ke Yohanes 1, Yohanes ini, Yohanes itu. Sekarang coba kamu tunjukkan Muhammad adalah jalan menuju kepada Allah. Sebagaimana katamu tadi. Kenapa kamu lari-lari comot-comot ayat Alkitab yang tidak kamu imani? Coba kamu berpegang pada firmanmu, pada kalammu, pada Al-Quran, pada hadis. Tanpa mencocok logikan tentang Alkitab. Ya. Kalau kamu mau diskusi dengan orang Kristen, jangan kamu mencomot ayat Alkitab yang kamu tidak imani. Saya tidak akan biarkan. Ketika kamu bilang tadi bahwa Nabi Muhammad adalah jalan menuju kepada Allah, kamu tunjukkan di mana Nabi Muhammad jalan menuju kepada Allah. Silahkan kamu tunjukkan. Jangan lari kepada Injil Yohanes. Tidak ada satu orang pun yang melihat Bapa. Tidak ada satu orang pun yang melihat Allah. Jangan. Kamu tidak percaya kepada Alkitab. Tunjukkan kepada Al-Quran. Peganganmu itu apa? Al-Quran dan hadis. Tunjukkan. Kamu harus pede, bro. Ya, kalian itu orang-orang Islam, debater-debater Muslim. Harus pede dengan iman kalian. Harus pede dengan Al-Quran. Harus pede dengan hadis. Al-Quran kata kalian kitab penyempurna. Ketika kalian diskusi dengan orang Kristen manapun, kalian harus memakai Al-Quran. Pegangan kalian itu Al-Quran. Ya. Rujukan kalian itu Al-Quran, bukan Alkitab, bukan Bible yang tidak kalian imani. Itu tidak, silakan. Dengar dulu, makanya kan jangan tutup mic-nya aku. Berarti pengen menang, Saya tidak akan biarkan kamu berbicara kalau kamu mencomot ayat Alkitab. Jangan tutup mic. Turun. Saya tidak akan biarkan kamu. Saya tidak akan biarkan kamu bicara. Diskusi dulu, Bang Pendi. Dengar dulu. Matius 19. Turun. Tidak, kalian tidak pede dengan kitab kalian. Tidak pede kalian dengan kitab kalian. Kalau diskusi itu harus pakai punya masing-masing dong. Pegangan masing-masing, iman masing-masing, kitab masing-masing. Ini comot kitab orang, comot Matius. Tadi bicara tentang Injil Yohanes 14 ayat yang ke-6. Kamu bilang Nabi Muhammad adalah jalan menuju kepada Allah. Ketika saya kejar, saya bertanya, kamu tidak bisa jawab, kamu mencoba untuk menjawab Yohanes lain lagi. Sama saya itu tidak kemakan. Ya, kalau sama orang lain boleh seperti itu. Sama saya di Komal ini tidak ada waktu bagi kalian untuk mencomot Alkitab. Host kalah, tidak masalah host kalah. Ya, kalau memang kalian itu benar-benar kitab penyempurna, pakai Alkitab, pakai Al-Quran dong. Kenapa pakai Alkitab? Kenapa? Coba tunjukkan. Nabi Muhammad adalah jalan menuju kepada Allah. Apakah Nabi Muhammad mengatakan dia adalah jalan menuju kepada Allah? Tunjukkan, begini cara diskusi. Ini tidak. Kalian bukan diskusi. Kalian hanya mencomot ayat orang, kitab orang, lalu kalian tafsirkan menurut pikiran kalian. Di tempat saya tidak akan saya izinkan. Karena saya tidak pernah memakai kitab kalian untuk sebagai bahan diskusi saya, ya. Pertanyaan kalian, jawaban saya selalu Alkitab, back to Bible, back to Bible, back to Bible, Alkitab, Alkitab, Alkitab. Tetapi satu pertanyaan saya, jawabannya juga pakai Alkitab. Saya
Saya bertanya tentang Islam. Jawabannya Alkitab. Begitu. Lanjut Bang Nabirong. Halo Bang Nabirong. Ya. Tapi tadi lucu juga dia bilang, ketika dia bilang tadi bahwa Nabi Muhammad adalah jalan yang lurus. Tapi pertanyaannya adalah, sampai hari ini kenapa kalian masih mencari jalan yang lurus sementara kalian sudah tahu Nabi Muhammad itu jalan yang lurus, jalan kepada Allah itu? Itu kenapa kalian tidak sadari itu? Kenapa masih bertanya? Kenapa masih meminta? Tidak mungkin kalian akan tetap meminta ketika kalian sudah diberikan dan sudah tahu. Nggak mungkin kalian tetap bertanya kalau kalian sudah tahu. Tidak. Kalau kalian masih tetap seperti itu, artinya kalian orang bodoh. Udah tahu tapi masih nanya. Masih minta, udah dikasih masih minta. Nah itu namanya cocok logi. Kau cocok-cocokkan bahwa Nabi itu adalah jalan yang lurus seperti asumsimu. Tidak ada tertulis, tidak ada pengakuan juga. Oke, tidak ada pengakuan, lalu kenapa kalian masih memintanya? Kalau kalian sudah tahu. Itu loh, kenapa sih berpikir itu? Sulit sekali gitu. Aduh, kalian ini. Jadi berpikirlah yang benar. Jadi Bang ya, terbukti ya dari siapapun mereka yang diskusi dengan kita orang Kristen. Ya, siapapun mereka yang diskusi dengan para penginjil, dengan pendeta, dengan apologet, dengan debater Kristen, pegangan mereka Alkitab. Mereka tidak pede memakai kitabnya. Mereka tidak pede diskusi dengan Al-Quran, diskusi dengan hadis. Pertanyaan kita apa? Larinya ke Alkitab. Pertanyaan kita apa? Larinya ke Alkitab. Orang-orang di bawah mengatakan, kalian takut kitabnya dibongkar. Siapa yang takut? Tapi ini diskusi dua arah. Ya, diskusi dua arah itu adalah bahannya sesuai dengan iman masing-masing, sesuai dengan keyakinan masing-masing. Pede dong. Mereka takut Bapak Ibu, karena saya bisa baca kitab mereka. Itu yang mereka takutin. Ya, saya bisa baca kitab mereka. Itu yang mereka takutin. Ketika salah, saya bilang itu salah. Ketika mereka baca arti, saya mengajak mereka baca Arabnya. Ini takut mereka. Oke Bang, lanjut Bang. Mereka masih belum percaya bahwa Yesus itu Tuhan. Ini orang-orang yang masih setengah-setengah. Tetapi kalau ulama-ulama, khususnya di Indonesia, saya bisa pastikan bahwa mereka sudah mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Saya bisa buktikan itu. Itu dengan apa? Dengan bukti evidence, dengan memang benar-benar bukti yang bersumber dari Islam. Saya bisa pastikan itu bahwa Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah. Gak dengar suara apa? Kalau kalian tidak percaya DM saya tunjukkan. Kita diskusi. Itu. Ya, oke, lanjut dulu. Takut di sinyal di jalan. Ya, Mungkin tadi pas merah. Sinyalnya kurang bagus. Ya, jadi putus. Iya. Oke, lanjut. Luar biasa. Ini luar biasa ya. Jadi Tuhannya yang dulu dibolak-balikan, ya. Pendi, kau jangan di sini, Pendi. Kau ke sana. JDP, kau jangan di sini. Kau pindah ke sana. Aku taruhkan iman di dalam hatimu. Wah, itu luar biasa. Itu luar biasa. Makanya seperti nyanyian, aku bangga hatiku telah dibolak-balikkan, aku bangga hatiku telah dibolak-balikkan, aku bangga hatiku dibolak-balikkan sehingga aku murtad. Yes, bangga murtad. Haleluya. Lanjut, tetap semangat. Bawa jiwa-jiwa untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Kita punya rencana di sini. Tadi kita sudah lihat tempat ya. Kami ingin bangun pos di sini. Ingin bangun pos Murtadin. Nah, tadi kami sudah lihat rumah.
sudah lihat keadaan, situasi segala macam. Kalau Tuhan izinkan kita akan buka pos di sini nantinya. Tapi bukan di daerah sini ya, tak jauh 3 jam dari tempat ini menuju ke tempat yang akan kita buka pos. Di sana ada banyak mu'alaf ya, dan puji Tuhan ketua-ketuanya kita sudah tarik, ketua-ketuanya kita sudah dekatin, dan ada di antara mereka yang sudah kembali kepada Yesus. Mereka sudah kembali ke jalan yang benar, mereka sudah kembali ke jalan yang lurus. Makanya saya selalu ulang-ulang, kalau mau ke surga kamu harus ikut Yesus, karena di dalam Yesus tidak ada mudah-mudahan, dalam Yesus tidak ada moga-moga, ya, karena Yesus adalah jalan yang dicari oleh semua orang. Banyak orang mencari jalan itu, dan jalan tersebut ada pada Yesus. Maka Yesus satu-satunya pribadi yang mengatakan ana thariq ilal jannah, akulah jalan menuju ke surga. Nah, semua orang mencari jalan, makanya tidak ada satupun orang Kristen yang mencari jalan. Kenapa? Karena orang Kristen sudah diberikan. Ya, ketika dia jadi orang Kristen, dia sudah diberikan jalan yang lurus, dia sudah diberikan jalan yang benar. Nah, Yesus katakan ana al-haq, akulah kebenaran. Tidak ada satu pribadi pun yang berani mengatakan ana al-haq, tidak ada. Ya, siapapun dia tidak berani mengatakan ana al-haq. Hanya Yesus yang mengatakan ana al-haq. Dan puji Tuhan, kami tadi bertemu dengan mu'alaf, dan besok kami ketemu lagi sama mereka dan doakan agar mereka bisa kembali ke jalan yang benar. Mereka bisa kembali kepada Tuhan. Dan orang-orang yang sudah kembali, kita sudah serahkan tadi kepada beberapa hamba Tuhan untuk dibina, untuk dibimbing, agar mereka terus semangat di dalam Tuhan, dan mereka punya pendirian yang teguh di dalam Tuhan, dan mereka berakar, berbuah, dan menjadi berkat bagi keluarganya. Nah, ini yang sangat kami harapkan. Begitu Pak Gembala dan Bang Nabirong. Dan terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang selama ini mendoakan ya. Kami ucapkan terima kasih kepada Mari teman-teman, ada 625 orang, silakan dukung hamba-hambanya di sana. Karena apa yang dikatakan oleh hambanya Pendi tadi, mengatakan ada di dalam Alkitab. Amar lo Yesua anohi kadere km kayil lolia bo isaab wa al yadi. Dan Yesus berkata kepada mereka, Aku adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa yang di surga jika tidak melalui Aku. Itulah mereka tanpa pamrih, dengan tulus ikhlas, tanpa dibayar. Mereka dipanggil oleh Tuhan Yesus. Itu luar biasa, upah besar di sorga. Maju terus. Ya, kita doakan ya, terus pelayanan mereka kiranya dipakai oleh Tuhan di sana. Amin. Amin. Terima kasih atas keberanian dan semangat yang luar biasa. Jadilah Paulus kecil di pulau-pulau kecil. Amin. Untuk bawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Itu. Jadi kenapa kita sebutkan tadi hambanya Pendi, saya sebutkan ayat itu supaya dunia tahu ya bahwa kekristenan mengerti kitab sucinya. Cuma selama ini orang Kristen tidak menggembar-gemborkan. Oh, kami tahu bahasa aslinya. Enggak. Kenapa? Karena kita diajar oleh Tuhan Yesus Hamasiah untuk rendah hati. Begitu. Bukan untuk pamer-pamer. Itu kira-kira respon saya. Lanjut terus. Amin. Terima kasih sudah naik ke atas. Dan Bella kalau ada yang mau naik ke atas lagi boleh, kita gantian. Oke. Terima kasih hambanya, selamat melayani. Terima kasih Bang Nabirong. Tuhan Yesus Hamasiah memberkati. Shalom. Salam. Amin. Oke, lanjut saudaraku. Ngomong. Nanti kita upload ya. Jadi memang Bang Nabirong, saat ini kita sangat meluap-luap ya, sangat gembira sekali. Karena kita ini sudah murtad. Jadi apalagi diteguhkan tadi melalui temannya Bang Pendi, katanya bahwa Tuhan mereka membolak-balikkan hati kita. Waduh, kita punya kesenangan. Puji Tuhan bahwa hati kita setelah dibolak-balikkan, sehingga puji Tuhan kita semakin bangga murtad dan semakin bersyukur dan bergembira telah diberikan jalan, sehingga dengan cara murtad
kita peroleh jalan yang lurus. Selama ini Bang Nabirong kita selalu mencari di manakah jalan yang lurus itu. Sekarang kita menemukan bahwa jalan yang lurus itu adalah Yesus Kristus. Haleluya. Artinya pertanyaan yang tadi dia bertanyakan ke Bang Pendi, dia jawab sendiri. Dia bilang, Pendi, kenapa kau seperti ini? Saya tidak melihat kau dulu seperti ini. Lalu dia jawab, karena Allah yang membolak-balikan hati. Gitu ya? Iya. Dia jawab sendiri, dia tanya sendiri. Makanya puji Tuhan Bang Nabirong, ternyata Allah itu sudah membolak-balikkan hati kita, jadi kita murtad. Puji Tuhan, akhirnya kita menemukan jalan yang lurus. Ya. Ini bisa murtad ya? Iya. Ini ada yang komen-komen. Iya, betul. Jadi kalau saya tanya lagi ya, teman-teman jangan ditanya jawab, karena dia juga orang yang mengerti agama, dia juga orang pesantren ya. Ya. Jadi kalau teman-teman nanya kenapa pilih ini? Iya. Kenapa teman-teman silakan lanjut. Ya, ini ada komen terus ini. La ilaha illallah. Nah, dia supaya komen begitu. Kenapa Bang Nabirong? Supaya kita baca. Kalau kita baca itu seakan-akan roh murtad itu lari dalam tubuh kita gitu, maksudnya itu. Saya udah paham sekali itu. Jadi sengaja itu ditulis Ya, artinya la ilaha illallah Muhammad Rasulullah katanya. Berarti dia mereka mau menentang Allah itu, Pak. Iya kan Ya, saudara? ketika Allah sudah membalikkan kita, ya kan? Dia berharap itu. Mereka yang menentang Allah. Enggak, habis itu gini juga. Mereka tulis, lalu kita baca, mereka marah, Bang. Kenapa kau baca-baca itu? Kenapa kau? Itu tadi kan Firdaus kan tadi begitu, Bang. Ya, Firdaus tadi begitu, Bang. Ketika saya membaca typingan, dia bilang, kenapa kau masih sebut Allah katanya. Ya, saya sangat berharap ya. Saya sangat berharap sama Bang Firdaus supaya bisa ketemu selama saya masih ada di Mentawai kan. Karena dia sedang menjangkar katanya. Menjangkar kan mencari ikan, bukan menjangkar itu bukan memancing. Mencari ikan memang kan Bang Nabirong kan? Padahal gajinya miliaran. Menjangkar itu kayak ini, Bang. Kayak apa, parkir. Nah, Parkir. Dia lagi parkir. Dia belum di darat tapi dia tidak di darat, di laut. Di pinggir laut. Kelihatan dari pinggiran itu mereka menjangkar, berhenti di situ mereka istirahat. oh. Gitu. Jadi mungkin mau untuk keperluan belanja keperluan atau mau barang, mau ikan yang mereka tangkap sebelumnya. Itu biasanya menjangkar. Iya. Gitu. Itu ada yang tulis. Tapi Bang. tadi ya itulah. Silakan, Apa tadi? silakan. Tadi ya itu ya teman-teman, Bang Firdaus sudah menjawab kalian ya teman-teman yang bertanya di bawah. Jadi jangan tanya lagi lah. Atau kalian jangan coba-coba lah untuk melawan Allah ya, untuk membalikkan lagi. Karena Allah sudah membalikkan, kalian mau coba balikkan lagi, artinya kalian melawan Allah. Jangan. Karena Allah yang membalikkan, jangan kalian lawan, jangan kalian balikkan lagi. Karena kita Bang Nabirong, Mau kalian Bang Nabirong sudah sangat kesenangan dan sangat bergembira, sudah dibolak-balikkan hati kita. Jadi jangan lagi. Iya, ya alhamdulillah kita harus bersyukur kan? Iya, kita bersyukur. Tapi ada orang yang suka, jangan protes kami, jangan protes Bang Pendi atau TDP. Proteslah kepada yang membolak-balikkan. Nah, kalau kau mau minta dibalikan lagi, jangan kau pula yang mencoba-coba untuk membalikan. Biarlah yang membalikan itu mengembalikan seperti semula lagi. Jangan kalian lawan surah Allah itu, ya. Gitu. Ayo lanjut.